Nah, Nabi mengatakan, sejak saya diutus sampai umat ini serentak wafat di muka bumi habis, kalian akan menjalani 5 fase sejarah. Dari 5 fase ini, saksikan dan buktikan, lihat sekarang kita sudah ada di fase keempat. Fase keempat ini pun sudah di penghujungnya, kita akan masuk ke fase kelima. Apa yang 5 fase ini? Pertama, ahdun nubuwah, fase kenabian. Fase kenabian umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Fase ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Masuk pada fase kedua. Fase kedua adalah khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan khulafaur rasyidin dengan konsep kenabian. Fase ini kata Rasulullah berjalan selama 30 tahun. Subhanallah kaum muslimin, ternyata Ali bin Abi Thalib selaku khalifah Islam yang keempat meninggal dunia setelah beliau dibunuh tepat 29,5 tahun. Lalu Nabi mengatakan 30 tahun, berarti 6 bulan lagi, Allahu Akbar, 6 bulan ini kaum muslimin sepakat menyerahkan kekhalifahan kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hanya 6 bulan. Hasan bin Ali mempersatukan kalimat kaum muslimin yang ketika itu sedang pecah dua. Hasan bin Ali persis seperti kata Nabi, cucuku ini di tangannya nanti kalimat kaum muslimin akan kembali bersatu. Ternyata benar, di tangan Hasan hanya 6 bulan setelah dia memegang tampuk kekhalifahan, diserahkan kekhalifahan itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu ada di negeri Syam. Memimpin. Dunia kembali menjadi satu, khilafah kembali menjadi bulat. Tapi sistem yang berlaku di tangan Muawiyah sudah sistem kerajaan. Ketika dia meninggal, ahli warisnya yang langsung menggantikan. Nah, kaum muslimin, inilah yang dia disebut dengan fase ketiga. Mulkan abdan, fase kerajaan-kerajaan yang menggigit. Maksudnya, sang khalifah tetap namanya khalifah, tetapi sistem yang digunakan sudah sistem kerajaan. Jadi yang khilafah sudah selesai, genap 30 tahun, ini masuk sistem kerajaan. 1227 tahun. Ini yang paling lama Pak, fase ketiga. Di dalamnya diisi oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Uthmaniyah. Fase ketiga ini disepakati oleh ahli sejarah telah selesai dengan tumbangnya Khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Sekarang kita masuk pada fase kegelapan umat Islam. Fase umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun saat ini. Ini disebut Rasulullah dengan mulkan jabarian, fase penguasa-penguasa yang diktator. Pada fase ini umat Islam jadi pecundang di timur dan di barat. Umat Islam jumlahnya banyak tetapi bagai buih di atas lautan. Umat Islam tidak mempunyai power apa-apa dan tidak dihargai di mana-mana. Nyawa umat Islam tidak berharga. Pada fase ini, umat Islam menghadapi berbagai macam tekanan yang sangat berat. Bahkan Rasul berkata, orang yang hidup dan berislam ketika itu, sebenar-benarnya berislam, mereka seperti menggenggam batu bara yang menyala. Tetap digenggam bagaikan tangan hangus dan terbakar rasanya. Dilepas, maka dia terlepas dari Islam. Pada fase keempat ini, umat Nabi akan murtad sejumlah 2/3 daripada total yang ada, kata Rasulullah. Fase keempat, fase kita. Fase yang berat. Pada fase keempat ini nanti 4 tanda besar kiamat akan muncul. Dukhan, Dajjal, Nabi Isa turun, Ya'juj Ma'juj. Fase keempat kita ini. Di fase kelima, 3 tanda besar kiamat. Matahari terbit dari sebelah barat, keluarnya binatang raksasa dari dalam perut bumi sebanyak 3 kali di tempat yang berbeda, dan terakhir bertiupnya angin lembut yang membawa kematian kepada seluruh orang-orang yang beriman di muka bumi ini. 7 tanda besar kiamat akan disaksikan oleh umat Nabi. Nah, fase keempat yang kita jalani sekarang ini, sekarang sedang ada di ujung-ujungnya Pak. Bagaimana kita menandakannya? Sebentar lagi. Fase keempat ini pasti akan berakhir. Masuk di fase kelima. Pada fase kelima, nggak lama, bumi ini aman, seaman-amannya, kata Rasulullah. Bumi sudah kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah.
Fase kelima Nabi menyebutkan khilafah ala minhajin nubuwah, kembali hadir kekhalifahan dengan konsep kenabian. Tapi tidak lama. Nabi mengatakan 7 tahun atau 8 tahun, paling lama 9 tahun fase kelima ini selesai. Masya Allah. Enggak pakai 100 tahun atau 1000 tahun. Enggak. Hanya 7, 8 atau 9 tahun fase kelima ini habis. Dan fase kelima ini Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Lihat surat An-Nur, surat yang ke-24, di ayat yang ke-55. Jadi kita imani fase kelima ini pasti akan terjadi, di mana bumi akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Bapak, Ibu, silakan buka New York Times, pernyataan spektakuler dan sangat vulgar dari CIA Amerika Serikat, intelijen Amerika Serikat. Apa kata mereka? Masa depan dunia akan kembali ke dalam pangkuan khilafah Islamiyah. Masa depan dunia akan kembali ke dalam tangan khilafah Islamiyah. Persis dalam urutan hadis ini, fase kelima. Persis dalam ayat surat An-Nur ayat 20, surat 24 ayat 55. Bedanya CIA berani menyebutkan tahun. Menurut mereka khilafah Islamiyah akan kembali dan menggenggam dunia nanti pada tahun 2020. Beda dengan KGB Rusia. KGB Rusia mengatakan jaya-jayanya nanti khilafah Islamiyah di masa yang akan datang memimpin dunia ini adalah tahun 2025.